Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama Surya Agus Purnomo, NIM 201217687, Fakultas Hukum Universitas Widya Mataram, Yogyakarta, kelas 2020B. Di sini saya akan menjelaskan tentang tugas dari mata kuliah Hukum Pemerintah Daerah yang diampu oleh Bapak Roni. Langsung saja ke materi, yaitu temanya problematika sentralisasi perizinan Undang-Undang Minerba dan perspektif hukum dan konstitusi. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang pertambangan mineral dan batu bara memulai babak baru dalam perkembangan hukum pertambangan di Indonesia. Undang-Undang Minerba terbaru membawa sejumlah perubahan besar, salah satunya mengenai pengaturan kewenangan penerbitan izin usaha pertambangan atau IUP yang dialihkan seluruhnya kepada pemerintah pusat. Adapun faktor ataupun alasan yang melatar belakangi dirubahnya Undang-Undang Minerba dan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 menjadi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang pertambangan mineral dan batu bara jelas dilandasi oleh beberapa faktor, yakni 1. Sebagai tindak lanjut atas putusan Mahkamah Konstitusi yang mengabulkan baik sebagian maupun secara keseluruhan pemohonan uji material terhadap beberapa pasal dan Undang-Undang Minerba tahun 2009. Yang kedua, sinkronisasi kewenangan pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam urusan pemerintah di bidang pertambangan minerba. Yang ketiga adalah terbitnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintah daerah, yang mana dalam Undang-Undang Pemerintah Daerah tersebut memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah provinsi. Yang keempat adalah adanya kasus tumpang tindih perizinan pertambangan. Yang kelima, sebagai upaya guna mengatasi ragam permasalahan di sektor pertambangan. Dalam revisi undang-undang tersebut, pemerintah daerah baik pemerintah provinsi maupun pemerintah kabupaten tidak lagi memiliki kewenangan atributif untuk menerbitkan izin usaha pertambangan atau IUP. Kewenangan perizinan pertambangan yang diambil alih oleh pemerintah pusat di antaranya terkait 1. Izin usaha pertambangan, yang kedua izin pertambangan rakyat, yang ketiga izin sementara untuk melakukan pengangkutan dan penjualan, yang keempat adalah izin usaha pertambangan operasi produksi khusus untuk pengolahan, yang kelima yaitu izin usaha pertambangan operasi produksi khusus pengangkutan dan penjualan. Yang keenam adalah izin usaha jasa pertambangan atau IUJP. Yang ketujuh adalah izin usaha pertambangan operasi produksi untuk penjualan. Undang-Undang Minerba Nomor 3 Tahun 2020 merubah perizinan minerba menjadi sentralisasi perizinan atau perizinan terpusat, di mana perizinan mutlak menjadi kewenangan pemerintah pusat tanpa adanya kewenangan pemerintah daerah. Hal ini dinilai bertentangan dengan prinsip asas lex superior derogat legi inferior, yaitu pada prinsipnya menyatakan bahwa setiap peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi mengesampingkan peraturan perundang-undangan yang lebih rendah. Prinsip ini dituangkan juga dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan.
Adapun alasan kenapa tidak dilimpahkan lagi ke kewenangan perizinan dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah kabupaten, yaitu satu, banyaknya terjadinya penyinggapan hukum di bidang perizinan pada tataran pemerintah daerah, kabupaten maupun kota. Yang kedua, rendahnya jaminan kepastian hukum dan kepastian investasi untuk investor. Sentralisasi perizinan tambang dinilai dapat menimbulkan ketidakadilan dan ketidakselarasan pengelolaan sumber daya alam. Perizinan tambang tak lagi menjadi kewenangan pemerintah daerah dan dialihkan kepada pemerintah pusat. Potensi penerimaan daerah yang dapat hilang dari kewenangan perizinan juga akan terjadi. Ini menimbulkan permasalahan keuangan daerah. Persoalannya adalah perizinan di pemerintah pusat membuat jarak pelayanan sangat jauh dengan rakyat meskipun melalui digitalisasi. Tak hanya itu, kebijakan ini dapat membuka persoalan baru terkait pengawasan lingkungan lahan reklamasi pertambangan yang sangat luas. Pemerintah pusat tak mampu memantau terus potensi kerusakan lingkungan yang degradatif di daerah, apalagi penambangan ilegal besar-besaran. Indonesia sangat luas. Pengawasan pertambangan ini harus melekat dan dekat. Demikian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.